Mestinya pemerintah harus bayar dosanya terhadap ketimpangan pembangunan di daerah T ini. Perlu ada kesetaraan, perlu ada keadilan yang betul-betul dinyatakan, bukan hanya pemanis bibir dan surga kuping ya begitu. Menteri Agama menyampaikan bahwa sekolah Katolik itu akan dimasukkan atau akan dijadikan sekolah negeri ya. Saya menambahkan saja bahwa saya respect dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa nampaknya Bapak Ibu sekalian sudah memotret. Izin Pak, dekati mic-nya Pak. Oh ya, saya respect dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nampaknya Bapak Ibu Komisi 10 ini sudah memotret kondisi makronya secara baik. Namun dari apa yang saya dengar tadi dari Pak Nur terutama, dikatakan bahwa Bapak memerlukan data. Nah mungkin kita bisa bekerja sama Pak dalam hal ini. Artinya bukan hanya seperti narasumber satu kali bertemu lalu kemudian habis, nggak ada hubungan lagi. Karena kami ada di lapangan yang bersentuhan langsung, secara khusus kami di Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia ini berhubungan langsung dengan 5.700 NPSN. Jadi kalau Bapak memerlukan data, dengan senang hati nanti kami akan memberikan data pembanding, begitu ya Pak ya, sehingga Bapak bisa mendapatkan keadaan nyata di lapangan, kan seperti itu, menyangkut standar kos dan yang lain-lain yang Bapak sudah potret secara sangat baik gitu. Itu catatan pertama, bagaimana kita bisa mengadakan satu komunikasi yang lebih intens ya Pak ya di lapangan. Apalagi kami dari lingkungan gereja tentu akan lebih mudah dengan adanya jemaat-jemaat kami di lapangan. Jadi ketika kita akan melakukan cross check, semua akan bisa berjalan lebih lancar seperti itu ya. Itu catatan pertama. Yang kedua, Ibu Anita Gah, apa yang Ibu sampaikan itu betul-betul suara hati kami, bahwa perlu ada kesetaraan, perlu ada keadilan yang betul-betul dinyatakan, bukan hanya pemanis bibir dan surga kuping ya begitu. Saya pikir mungkin bagaimana kita benar-benar bisa mewujudkan ini yang penting Bu ya, karena ini sudah terjadi sekian lama dan secara jujur saya mau katakan bahwa realita di lapangan bahwa kondisi kita semakin decline. Tadi kan sudah di awal saya sudah katakan, tinggal bagaimana kita menyatukan langkah untuk itu. Jadi buat saya sih, saya berterima kasih untuk Komisi 10 Pak Pimpinan, bahwa apa yang Bapak potret ini adalah merupakan realita lapangan. Tinggal bagaimana Panja ini betul-betul bisa bekerja dan memanfaatkan kehadiran kami ini sebagai penyedia data di lapangan. Terima kasih Pak. Itu. Terima kasih Pak. Silakan dari PHDI. Terima kasih pimpinan sidang atas waktu untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kami ingin menanggapi berkaitan dengan PTNBH. Mohon izin pimpinan sidang, kebetulan saya sendiri seorang dosen di Politeknik Negeri Bali ya. Saya kira kalau pimpinan perguruan tinggi itu dituntut mencari dana di luar sumber dari UKT, mendapat dari sumber pendanaan lain, ini saya kira ini mimpi buruk gitu. Mimpi buruk, berat sekali. Dan ini pengalaman saya sebagai dosen politeknik Pak ya, yang vokasi yang menghasilkan sebuah produk. Nah, tentu yang sumber lainnya mungkin yang bisa kita ya penyewaan sarpras, kemudian barang atau jasa ya, itu pun nilainya kecil sekali. 5% itu udah luar biasa itu dari pendapatan PNBP-nya. Ini sehingga memang berat kalau memang di luar UKT, sehingga akhirnya termasuk saya di Politeknik Negeri Bali kan sudah BLU. Akhirnya untuk bisa menunjang tuntutan pendapatan itu akhirnya memperbesar student body.
ini fakta yang terjadi gitu. Sehingga harapan saya nanti memang perlu ditinjau ulang untuk pikiran untuk mendapatkan sumber pendanaan selain UKT. Karena kebetulan kami juga, saya kembali sekarang sebagai PHDI Pak ya, tadi itu intermezzo saja sebagai seorang dosen di negeri gitu. Kalau di swasta kami memang sumber pendanaan itu dari UKT saja. Kalaupun ada, kami menyewakan gedung aula itu kecil sekali nilainya. Dan kenapa kami bisa jalan gitu kan? Karena betul-betul kami melakukan efisiensi, baik itu honor, pembiayaan operasional, kami tekan habis gitu. Nah, sehingga kita berhemat-hemat. Mungkin konsekuensinya kesejahteraannya berbeda. Pimpinan bisa lihat gaya hidup dosen swasta full dengan dosen negeri gitu. Lihat aja mobilnya, seberapa mobil terjajar di perguruan tinggi negeri, seberapa mobil terjajar di perguruan tinggi swasta. Nah, itu kelihatan kesejahteraannya. Artinya apa? Dari jam kuliah juga saya bisa bandingkan, saya sebagai dosen negeri dengan teman saya yang di dosen swasta. Waktunya betul-betul habis di kampus mereka. Karena beban mengajarnya itu dia jauh lebih padat daripada saya jadi dosen negeri. Nah, di Unhi pun gini, bahwa ini kita juga melakukan itu supaya kita bisa operasional. Artinya apa? Honornya kita tekan, jam dia harus, kalau dosen negeri kewajibannya 12 SKS per semester. Kalau kita lebih dari itu. Nah, ini yang pengalaman kami. Terkait dengan apa yang diharapkan tadi berkaitan dengan berapa sih sebenarnya biaya-biaya ini ya, tentu ini kita butuh waktu sebenarnya. Mungkin kalau diberikan waktu ya kita akan mengkalkulasi betul, membreakdown berkaitan dengan standar biaya berapa sebenarnya yang kita habiskan. Paling tidak kita berpikir bahwa ada 3 komponen utama, yaitu kebutuhan sekolah, kebutuhan peserta didik, kemudian kebutuhan sarpras. Di situ harus kita bagi menjadi fixed cost dan variable cost, kan gitu. Ini yang harus kita menjadi komponennya ini. Terus terang kami butuh waktu untuk merumuskan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menanggapi BOPTS, kebetulan kami tidak mendapatkan itu. Karena kami satu punya perguruan tinggi swastanya itu Universitas Hindu Indonesia. Kami tidak dapat BUPTS, tapi ada biaya-biaya yang lain yang sifatnya bantuan, ya. Itu pun sifatnya tidak rutin. Dan kalaupun ada harapan dari pengelola kami, mungkin biaya pengalokasian ke daerah itu, dana pendidikan di daerah mungkin tidak dibatasi hanya untuk sekolah dasar, sekolah menengah, ya. Nah itu, tapi bisa juga perguruan tinggi. Nah, karena ada di beberapa daerah yang memang pendapatan daerahnya cukup tinggi, bisa diberikan ke perguruan tinggi setempat. Nah, ini keran ini perlu juga diciptakan sehingga berpeluang bagi dari PTS untuk bisa mendekati pemerintah daerahnya untuk mendapatkan hibah di situ. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan daerah 3T yang disampaikan oleh Ibu Anita. Ya. Jadi mungkin tidak hanya keberpihakan masalah biaya, tapi juga berkaitan dengan metode. Mestinya pemerintah harus bayar dosanya terhadap ketimpangan pembangunan di daerah T ini. Pengalaman kami di Bali mengelola anak-anak miskin di sekolah Bali Mandara, di mana di sana itu muridnya berasal dari keluarga miskin, 80% EQ-nya di bawah 90. Itu kita harus didik luar biasa dengan metode yang berbeda dari sekolah umum untuk mampu menciptakan mereka generasi-generasi berprestasi, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini contoh akhirnya, dan itu berhasil. Tapi zaman Pak Gubernur Koster kemarin sempat dijadikan sekolah reguler. Ternyata sekolah itu tidak ada peminatnya setelah diregulerkan.
zaman PJ Gubernur sekarang yang sekarang itu kami dari masyarakat mendesak itu dikembalikan menjadi sekolah boarding, dan syukur terima kasih kepada pemerintah, dan saya yakin ini juga dorongan dari Komisi 10 untuk mengembalikan per tahun ini Bali Mandara kembali menjadi sekolah boarding. Kami sangat berharap sekolah ini betul-betul menjadi laboratorium untuk memperbaiki masyarakat dari berlatar belakang miskin. Mungkin itu Bapak-Bapak Ibu dari pimpinan sidang, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang bisa kami sampaikan tambahan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. PGI sudah, KWI sudah, Walubi sudah. Saya belum kali, Pak, Oh, ya. KWI belum ya, silakan. Ya. Baik, terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, apakah di perguruan tinggi Katolik mendapatkan BOPPTS? Tadi saya sudah konfirmasi ke teman-teman di APTIK, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, mereka menyatakan mereka belum mendapat atau tidak dapat seperti itu. Yang ada hanya misal bantuan hibah kompetisi perguruan tinggi, itu pun kalau juara. Kalau tidak juara tidak dapat. Seperti itu. Itu terkait dengan bantuan operasional di perguruan tinggi swasta. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya terkait dengan apakah sekolah-sekolah di Katolik itu masuk di Kementerian Agama atau Kemendikbud. Selama ini sekolah-sekolah kami di Katolik, baik itu yang di seminari, ada yang seminari menengah, seperti itu, maupun seminari tinggi, kita semua masuk di Kemendikbud, artinya ada yang di Dikti, ada yang juga di kementerian, seperti itu. Jadi at least kita semua masuk di Kemendikbud, tidak ada di Kemenak. Dan kemarin Menteri Agama menyampaikan bahwa sekolah Katolik itu akan dimasukkan atau akan dijadikan sekolah negeri ya. Sebenarnya kami juga satu sisi kami berbahagia, namun satu sisi juga mungkin ada ciri khas sekolah keagamaan itu harus tetap ada, seperti sekolah Muhammadiyah, sekolah di MTS itu juga kan ada sekolah-sekolah yang berciri khas keagamaan walaupun dinegerikan. Nah itu harapan juga tidak hilang kalau seandainya itu ada sekolah Hindu, ada sekolah yang lain. Jadi kalau seandainya sekolah kami, sekolah Katolik atau perguruan tinggi Katolik mau di support oleh pemerintah, puji Tuhan, harapannya itu bisa terrealisasi. Tapi ya kembali tadi ciri khas kami, harapannya tetap ada. Lalu yang ketiga terkait dengan pengelolaan sumber pendanaan, tadi juga sampaikan teman-teman dari majelis yang lain bahwa kita perlu hitung-hitungan secara lebih, karena kalau dari kami sendiri at least kami memang sudah hitung-hitung ya Pak, artinya kegiatan setahun itu seperti apa, ada bantuan dari pemerintah, lalu bantuan dari mungkin kalau ada penderma ya puji Tuhan, kemudian dari SPP itu berapa, itu sudah kita hitung dan memang ngepres gitu ya, dibuat ngepres. Jadi tadi kalau seandainya orang tua tidak membayar SPP, dan itu yang menjadi kesulitan bagi kami. Jadi harapannya tadi kalau misalnya ada PIP itu langsung masuk ke rekening sekolah untuk membantu kami, seperti itu. Kalau di sekolah Katolik kita tetap ada internal audit, ada eksternal audit. Jadi terkait dengan apakah dana BOS itu dengan yayasan dengan sekolah itu sering tidak klop, kami klop. Jadi yayasan sangat mendukung atau bahkan menyerahkan sebanyak ke sekolah, dan bahkan laporannya pun kami double jadi ya, ke sekolah dan juga ke yayasan maupun juga ke pemerintah, dan sama seperti itu. Jadi secara umum kita melaporkan semuanya itu secara lengkap. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau di wilayah-wilayah lain pedalaman, nah itu mungkin menjadi perhatian pemerintah terkait dengan pembiayaan. Tadi disampaikan oleh Bapak Ibu dari Panja, luar biasa perhatian untuk daerah-daerah pedalaman. Terima kasih. Baik,